saya Terina dan di sini ada Kang Dedi. Ya. Apa kabar Kang Dedi? Baik, Terina. Iya. Ya, Kang Dedi ini salah satu senior di perguruan kami Lantera de Lemurian Meditation. Ya, Kang Dedi, kali ini saya ingin mengajak Kang Dedi. Kemana? Ngajak kemana nih, jalan-jalan? Ya, berdiskusi Kang. Oh, mengajak berdiskusi. Ya, jadi, artinya nggak kemana-mana? Ya, tetap di sini kita. Hanya ada beberapa topik ya? Ya, jadi saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman di channel ini untuk setidaknya mulai berpikir dan merenung. Seberapa jauhkah bentuk perhatian kita kepada alam semesta? Oh gitu. Memang selama ini tidak pernah terfikir ya? Rata-rata sebagian besar tidak, termasuk saya sendiri. Tidak pernah terfikir atau mungkin tidak sadar, seolah-olah semuanya bergerak otomatis gitu ya? Iya, betul. Artinya ada satu kata kunci, kalau kata teman saya nih, yang beliau pernah mengkaji masalah filsafat secara mendalam, tidak ada koneksi. Nah, ya betul, tepatnya begitu Kang, tidak ada koneksi. Dan kitanya tidak berupaya untuk mengkoneksikan. Nah, gitu Kang. Bagaimana caranya? Nah itu bagaimana Terina? Ya, selama ini kita kan latihan ya Kang ya. Latihan apa nih? Latihan olah nafas. Oh iya, yang seperti yang telah diajarkan oleh Gala Zentra. Ya. Atau yang kita sebut beliau Kang Diki Zainal Arifin ya. Ya. Beliau mengajarkan kepada kita latihan olah nafas. Secara otomatis sebenarnya kita itu sudah diperkenalkan oleh Gala Zentra itu, ayo cobalah untuk mengenal semesta di dalam diri tubuh kita dulu. Iya, iya. Gitu Kang. Nah, untuk alam semesta yang di luar tubuh kita ini, kita mungkin nggak ada terpikir untuk menyapa atau sesuatu hal yang mungkin di orang awam ya, mungkin dulu saya sebelum belajar bergabung dengan Lantera, saya nggak pernah menyapa alam itu gitu loh, karena masa iya sih kita bisa berkomunikasi gitu loh kan. Betul. Semesta. Sepertinya kita harus coba pilah-pilah atau kaji secara bertahap dulu ya Terina. Artinya begini, sebelum kita mencoba menyapa yang berada di luar, kita coba membahas mengenai menyapa apa yang ada di dalam tubuh kita. Karena kan tubuh manusia itu kompleks, unik, tapi sesuatu yang memang harus setiap diri itu kaji dan sadari. Kan secara globalnya tubuh manusia itu terdiri dari 3 komponen ya. Banyak orang yang sudah tahu. Yang pertama jasad atau fisik casingnya, kemudian yang kedua ruh sebagai sumber penggerak tubuh energi, dan yang ketiga itu program yang terinstall di otak. Nah, ketiganya ini sebetulnya yang perlu kita kaji dulu, dalam artian kalau terkait menyapa semesta, sapalah dulu semesta yang tadi itu yang ada di dalam diri, yang mikrokosmos. Misalkan, pernahkah kita dalam keseharian menyapa si sumber energi yang ada di dalam tubuh kita atau ruh itu atau ruh? Pernahkah kita mencoba menyapa jiwa atau program jiwa yang ada di dalam tubuh kita? Atau juga secara lebih rincinya, pernahkah kita menyapa, berterima kasih, mengajak bekerja sama kepada rambut, otak, organ-organ tubuh, mata, hidung? Bayangkan kalau misalkan hidung kita tuh protes, mogok kerja 2 menit aja. Itu kan pasti bisa nafas tuh dari mulut, yang lumayan merepotkan gitu. Belum kita yang selama ini dianjurkan kan menyapa jantung, detak jantung, menyapa paru-paru dan lain sebagainya. Kalau perlu semua sel di tubuh kita tuh disapa, karena setiap sel itu kan masing-masing punya tugas tersendiri. Kalau misalkan satu di antaranya atau banyak di antaranya yang
katakanlah bermasalah, misalkan kita cuekan, seperti halnya orang lah kalau misalkan kita punya saudara, punya tetangga, antara yang sering disapa dengan yang dicuekan itu kan reaksinya berbeda. Iya. Begitu juga dengan tubuh kita, kalau misalkan kita sering berinteraksi ke dalam diri, setiap sel, kemudian yang tadi sel itu kan wujud ya, program jiwa kita kan banyak tuh, termasuk yang sumber energi, di tubuh juga banyak energi, yaitu energi sel, manifestasi dari sumber energi tadi, kemudian ada elektromagnetik. Nah itu akan berbeda dengan yang jarang disapa. Kalau misalkan ini udah sering dilakukan, terjalin komunikasi yang intens sampai yang diistilahkan tadi mengutip kata teman saya itu adanya koneksi yang baik, maka itu akan kemudian memudahkan ketika kita menyapa apa yang ada di luar. Atau muncul keselarasan kali ya Kang, atau gimana itu? Ya, jadi begini, keselarasan itu kan arti kata lainnya keseimbangan ya. Selama ini terkadang kita diberikan semacam doktrin atau dogma harus mengejar atau mencari sesuatu yang positif. Positif, 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 padahal lumrahnya sesuatu yang ada di alam semesta ini, ketika kita mengutamakan atau mencari sesuatu yang positif, maka pasangannya akan hadir. Pasangannya itu akan datang negatif. Karena kan positif dan negatif itu keniscayaan, selalu berpasangan. Tidak mungkin kita ingin mengejar malam terus tanpa adanya siang. Tidak mungkin kita mengejar siang terus tanpa adanya malam. Semuanya itu merupakan satu keseimbangan, satu kesatuan. Nah makanya tadi itu yang Teh Rina bilang, kita harus mencoba mencari keselarasan. Seimbang dalam berbagai hal, termasuk ketika kita mulai mencoba menyapa semesta yang ada di dalam diri kita secara perlahan, nanti akan bisa mencoba menyapa oksigen gitu. Nah yang menyapa ini kita kan tidak tahu ya Kang, apakah mereka merespon atau tidak. Setidaknya mungkin kita menyapa itu dengan bahasa kita. Yang selama ini yang pernah saya lakukan ya Kang, kalau saya sebelum latihan gitu di alam terbuka, sebagai ungkapan rasa apa ya, senang dan apa ya, ingin mengkoneksi ya saya selamat pagi semesta, atau bahasa kita Samprazan, Samprazan ya. Kalau di komunitas kita mungkin Samprazan itu artinya apa Kang? Ya, Samprazan itu sebagai ungkapan untuk menyelaraskan kesejahteraan, kedamaian bagi Anda dan semua yang ada di berbagai dimensi. Nah, ini yang perlu ditekankan tuh di berbagai dimensinya itu, karena kita hidup itu kan bukan hanya menurut visual mata kita hanya di dimensi yang ini. 3 dimensi, tapi kan pandangan mata juga terbatas untuk ya tataran orang normal ya, untuk menembus yang ada di dimensi di dalam tubuh kita yang sendiri itu tidak terlihat. Belum dimensi frekuensi lainnya yang sangat banyak. Misalkan AM, FM, ada WiFi, ada Bluetooth, ada segala macam. Jadi si ungkapan sapaan tadi itu tuh keselarasan, kesejahteraan bagi semuanya. Semua makhluk, semua zat, semua unsur di semua dimensi. Dan saya belum selesai. Teruskan. Satu lagi Teh Rina mengenai sapaan itu ya. Jadi sapaan itu tidak harus berupa ucapan, satu. Gitu ya. Jadi bisa saja itu berupa bahasa frekuensi. Artinya bisa saja hanya terbertik atau terpikiran di gelombang otak atau pikiran kita. Dengan catatan, nah ini dengan catatan, jangan sampai si sapaan itu hanya basa-basi, kayak misalkan saya kata, tapi lempeng gitu. Kadang kan suka ada yang begitu, jadi menyapa atau say hello, tapi hanya basa-basi. Begitupun untuk semesta ini, jadi betul-betul nanti si sapaan ke dalam diri dan keluar diri kita, ke semesta yang mikrokosmos dan semesta makrokosmos yang ada di luar tuh, penuh dengan kesadaran gitu. Penuh dengan perasaan. Jadi istilahnya bukan sekedar basa-basi ya?
Nah, Jadi- kalau bahasa Minangnya itu apa? Saya pernah dengar tuh bahasa basi itu apa? Apa ya? Bukan. Jadi lupa saya. Iya, padahal kemarin Udah dibahas. dibahas. Ya, tapi nggak apa-apa, Mungkin itu bisa secara dilewat khusyuk aja. kali ya, Kang ya. Secara khusyuk. Apa Iya. ya, benar-benar meresapi gitu ya, Kang. Ya, meresapi artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan atau dilakukan. Karena menyapa kan tidak harus dengan ucapan atau pikiran, bisa aja menyapa itu dengan perbuatan. Itu betul-betul disadari gitu. Bukan sesuatu yang basa-basi, bukan sesuatu yang otomatis. Apa mungkin tulus kali ya, Kang namanya? Kalau tulus kan tanpa pamrih. Iya. Tapi yang tadi itu lebih ke totalitas. Gitu. Totalitas. Bahwa diri kita secara keseluruhan lah yang menyapa itu. Jadi bahasanya bisa bahasa apa saja, bisa bahasa frekuensi, bahasa Minang, bahasa Sunda atau bahasa daerah, bahasa apapun boleh. Iya. Cuman betul-betul total. Itu yang disarankan. Maka kalau misalkan itu dilakukan, impact atau dampaknya pasti ada. Karena kan semua yang di alam semesta ini ada hukum aksi dan reaksi. Ada hukum timbal balik. Iya. Karena sebenarnya kita kan diri kita juga ini bagian dari semesta ya. Jadi sebenarnya ada koneksi atau interaksi ya. Cuma kitanya aja yang tidak menyadari gitu ya, Kang ya. Ya, terkadang kita ini kan seolah-olah seperti ikan yang mencari air, padahal ikan itu sendiri ada di dalam samudra. Kita mencari keterkoneksian dengan semesta. Semesta yang di dalam diri kadang-kadang itu juga kan belum terkoneksi. Ini saya tuh siapa, tugas saya tuh apa, diri sejati saya tuh bagaimana. Apalagi terkoneksi dengan alam semesta. Padahal kita itu tidak akan pernah bisa lepas dari alam semesta atau semesta raya. Nah itu yang harus dicari. Saya suka mengibaratkannya begini, bahwa di tubuh manusia tuh memang merupakan mesin organik. Terdiri dari berbagai komponen yang semuanya sudah lengkap. Itu diibaratkan seperti dalam satu rumah. Itu sudah terinstall, ada banyak saklar, kemudian lampu, perangkat elektronik, dan sebagainya. Tapi ketidakterkoneksian itu ibaratnya si tombol power on-nya belum diklik. Nah, jadi kita tuh tinggal mengklik diri kita agar nanti kesadarannya itu, oh ternyata semesta diri itu seperti ini, semesta diri itu harus disapa supaya nanti secara bertahap muncul kesadaran dan bisa terkoneksi dengan semesta raya yang sangat luas. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk kita mengkoneksikan diri dengan semesta atau semesta diri itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin ya, Kang. Dan sebetulnya tidak sulit. Iya. Yang penting ada kemauan, karena kemampuan tiap orang tuh sudah ada. Semua orang. Kalau misalkan di awalnya sudah bilang, aduh pasti ini sesuatu yang susah untuk dilakukan. Nah itu yang akan jadi beban, yang akan jadi barrier, yang akan jadi penghambat, akhirnya mewujud, sulit lah. Gitu. Tapi kalau misalkan di awalnya itu ini bisa dilakukan oleh semua orang, yang penting ada kemauan, nah nanti kemampuan untuk mengkaji diri, berkomunikasi, dan sebagainya itu akan terjadi, akan terwujud. Minimal untuk yang paling dasarnya kita mencoba menyapanya itu secara, kalau saya samprazan atau mungkin bagaimana kabarnya ini jantung, seperti ngajak ngobrol seperti kayak ke teman, sahabat gitu ya, Kak? Betul. Seperti itu aja dulu. Iya, karena kan hakikatnya tidak ada yang namanya benda mati kan. Iya. Di alam semesta ini tidak ada yang namanya benda mati. Kayak misalkan ini kayu atau tembok itu tidak mati. Karena kalau misalkan tembok kayu ini tidak mati, dia tidak akan mengalami pelapukan. Nah, pelapukan itu kan terjadi karena ada proses peluruhan atau oksidasi, dia terkena sesuatu, terkena oksigen dan sebagainya. Nah, kita kaitkan si tidak adanya benda mati ini dengan
satu penelitian yang pernah kita singgung kalau tidak salah di podcast sebelumnya, penelitian dari Profesor Masaru Emoto. Oh iya, iya. Yang Masaru Emoto dia meneliti khusus mengenai molekul air. Memang ada perdebatan, tapi sebetulnya itulah yang terjadi. Ketika kita memperlakukan air atau misalkan sesuatu, buah-buahan, nasi, yang satu diberikan perhatian, yang satu tidak, efeknya akan berbeda. Begitupun dengan semesta diri kita. Antara yang disapa dengan dicuekan itu akan berbeda. Si pergerakan molekulnya, kemudian menghasilkan energi, kinerjanya dan sebagainya itu akan berbeda. Jauh berbeda. Iya, iya. Cut dulu. Ya Kang Deddy, kita minum Ya. dulu nih. Oke. Kita mencoba menyapa dan terkoneksi dengan air minum. Ya. Ya. Selanjutnya gimana nih, Terina? Ya, sekarang tadi kita udah berbicara tentang semesta diri kita, menyapa alam semesta yang di luar Ya. tubuh kita. Nah sekarang ini juga perenungan ya, termasuk saya sendiri ya, memikirkan apa sih yang bisa kita perbuat untuk memelihara bumi atau planet bumi, atau yang kalau di bahasa Lemurian Atma ya Kang ya. Iya. Nah itu walaupun sebenarnya yang saya pikirin ini mungkin teman-teman beranggap itu mah udah ada yang mikirin gitu loh, ngapain sih kita mikirin planet bumi gitu kan. Tapi kalau bagi saya itu sesuatu hal yang harus kita pikirkan juga gitu. Betul, karena seperti tadi saya bilang bahwa semua mikrokosmos, semua orang, semua manusia itu kan hidup dan menghidupi makrokosmos, dalam hal ini di planet bumi. Dan semuanya itu mempunyai tugas yang sering dilupakan sebagai khalifah fil ardi atau pemimpin di muka bumi. Iya, diri kita masing-masing ini ya. Betul. Jadi sebetulnya baik dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu berpengaruh terhadap planet bumi. Misalkan dia cuek. Iya. Dia melakukan aksi cuek, tidak memperdulikan planet bumi. Nah sebetulnya baik dalam jangka waktu dekat ataupun dalam jangka waktu yang panjang, dia yang akan menerima timbal balik dari sikap cueknya itu. Jadi ada yang namanya semacam konsekuensi lah. Apa yang dia lakukan, dia pantulkan ke planet bumi atau ke semesta raya akan berpantul kepada dirinya atau semesta diri. Jadi terkait dengan pertanyaannya Teh Rina tadi itu, yang harus dilakukan yang paling minimal itu adalah mencoba untuk menjaga perilaku sehari-hari yang paling minimal ya. Iya, iya. Karena contoh yang paling sederhana adalah apa yang kita pikirkan. Penduduk planet bumi ini katakanlah 7 miliar orang. Kalau misalkan dari 7 miliar orang ini ternyata yang berpikir mengenai keselarasan, berpikir untuk menyapa, melakukan sesuatu kepedulian terhadap planet buminya itu 6 miliar orang, akan kebayang ruwetnya gitu. Feedback dari planet bumi ini akan terasa oleh semuanya, bukan hanya yang 6 miliar itu, tapi yang 7 miliar ini. Tapi kalau dibalik, yang menyapa dan memperdulikan, memikirkan keselarasan itu 6 miliar orang, maka mayoritas si dampaknya itu akan terasa oleh kesemuanya. Itu baru dari segi pemikiran. Iya. Karena kita coba bandingkan ya, bahwa manusia ini sebagai makhluk yang hebat lah gitu ya. Dia transmitter dan receiver ke universe atau semesta raya. Kita bandingkan dengan tower. BTS gitu ya, bukan BTS band Korea. Tapi BTS tower-tower itu. Tower itu kan pengaruhnya sangat besar
terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Malah ada penelitian kalau yang tinggal terlalu dekat dengan pemancar ulang, tower, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan. Ya. Nah, kalau misalkan sikap yang ketidakselarasan itu ada di tiap orang yang sekian miliar orang ini, maka akan terjadi semacam ketidakselarasan frekuensi dan gelombang. Itu baru dari sisi pikiran, apalagi kalau misalkan seperti yang tadi ditanyakan oleh Teh Rina, sesuatu itu sudah dilakukan. Dilakukannya tidak perlu yang muluk-muluk atau yang luas-luas lah, menjaga kebersihan aja. Iya, Menjaga kebersihan, kalau misalkan buang sampah pada tempatnya, ada sampah ambil, disimpan, sampah dimanfaatkan, didaur ulang. Nah, nanti kan itu akan jauh berbeda antara mereka yang peduli dengan kebersihan, dengan kerapihan, dengan yang tidak. Toh si imbal baliknya akan dirasakan oleh orang-orang juga. Yang lebih jauhnya lagi, kalau misalkan kita melihat ada tanah yang gersang, kita coba pelihara, tanami, atau diberdayakan lah, supaya menghasilkan sesuatu. Begitu, Teh Rina. Iya. Saya jadi ingat ya, di komunitas kita Gala Zentra itu pernah buat pupuk ya. Oh iya. DZA. Betul. Disilahkannya tuh POC DZA. Iya. Pupuk organik cair Diki Zainal Arifin. Iya, dan itu pernah. Sebetulnya ini juga pernah ada kilas balik. Udah agak lama kilas baliknya. Kisaran tahun 94-95. Waktu itu Gala Zentra pernah bilang, kan penemu itu berhak memberikan nama untuk penemuannya. Jadi nanti kalau misalkan ada sesuatu, teknologi atau apa, akan diberikan nama Diki Zainal Arifin. Waktu itu disampaikan pada saat open dialog di awal-awal. Waktu itu di kampus Unisba. Mayoritas ketawa saat itu. Ternyata itu yang mewujud. Jadi ternyata kita harus hati-hati dengan ucapan kita karena suatu saat bisa aja itu terjadi. Nah, kembali ke POC DZA itu memang merupakan boleh dibilang inovasi atau penemuan dari Kang Diki atau Gala Zentra sebagai satu bentuk kepedulian untuk menyelaraskan kembali planet bumi atau tanah. Karena kan selama ini banyak digunakan atau diaplikasikan pupuk kimia. Iya, betul. Pupuk kimia itu identik dengan unsur-unsur yang katakanlah memforsir apa yang ada di dalam tanah. Tidak jarang ketika sudah digunakan sekian belas tahun, sekian puluh tahun, si pupuk-pupuk kimia itu kemudian tanah itu jadi meranggas gitu. Dia menjadi kering. Susah lagi untuk ditanami atau menghasilkan produk yang bagus. Nah, dengan POC DZA ini, pupuk organik cair DZA ini mencoba dikembalikan lagi unsur haranya. Memang bertahap. Jadi tidak sekaligus simsalabim gitu, enggak. Gitu ya. Bertahap. Nah, selama beberapa bulan atau beberapa tahun itu bisa kembali betul-betul seperti semula lagi gitu. Si unsur hara tanahnya itu. Iya. Ya memang sih Gala Zentra banyak ya, salah satunya teknologi untuk kepedulian beliau untuk planet bumi ini, salah satunya pupuk cair itu ya, pupuk cair itu. Oke lah, misalkan gini Teh Rina, kita tidak seperti Kang Diki atau Gala Zentra karena beliau kan sebagai penemu. Tapi apa yang beliau temukan, kalau misalkan bisa kita optimalkan dalam keseharian, jadi pupuk yang ada itu misalkan untuk digunakan di bunga, digunakan di tanam-tanaman, itu akan jauh obat-obatan itu akan jauh berbeda reaksi dan efeknya. Kalau berdasarkan kesaksian teman-teman yang bergerak di bidang pertanaman anggrek, ketika menggunakan POC DZA ini si kecerahan, kemudian daya tahan bunganya itu jauh berbeda dengan menggunakan pupuk yang lainnya. Yang biasa ya. Ya, karena ada teman-teman kita yang suka ngasih ke saya, ini Kang fotonya, kemudian perkembangannya seperti apa gitu.
Jadi memang ada perubahan dan ada keselarasan Iya. ketika menggunakan produk yang ditujukan untuk kembali menyelaraskan itu. Iya. Yaitu salah satu contoh ya Kang ya, yang bisa dilakukan untuk kita lah memelihara lingkungan di rumah, itu salah satu yang kecil. Tapi kalau untuk yang besarnya mungkin dari teman-teman Bumi Narveda, kalau punya kemampuan yang lebih dari itu, bisa mungkin membuat suatu teknologi yang tujuannya adalah bukan untuk merusak ya Kang ya, tapi untuk memelihara planet bumi ini. Ya itu sih sebenarnya saya tuh ingin diskusi kita ini sebenarnya untuk men-trigger saja sih Kang, men-trigger teman-teman di men-trigger dan bersama-sama. Ya, dan bersama-sama beraksi saya pun melakukan. Juga termasuk yang selalu memikirkan itu juga tanpa saya ini kan sebenarnya memang dari hati ini sendiri gitu. Ya, dan ada satu hal lagi yang perlu kita coba garis bawahi atau perhatikan Teh Rina. Terkadang kita suka mengecilkan arti diri kita. Apalah artinya seorang Dedi gitu ya. Apa artinya seorang Rina ketika saya melakukan pemupukan dengan POCDZA. Padahal itu efeknya kalau misalkan ada banyak Dedi yang lain, ada banyak Rina yang lain atau teman-teman yang lain, sahabat Bumi Narveda yang melakukan itu, maka itu akan bersinergi. Makanya kan akan sering diberikan joke kan, gimana dia di situ hujannya cuma satu, cuma teman-temannya banyak gitu. Nah ini juga sama, ketika yang satu mencoba melakukan tanpa mengecilkan arti dirinya, ya kita lakukan aja, jangan ada beban. Siapa tahu nanti itu akan merembet ke yang lainnya, itu akan men-trigger ke yang lainnya. Jadi ketika itu sudah banyak kan gelombangnya itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap planet bumi ini. Planet ya, bukan. Ya, kalau misalkan kita ngelihat sampah nih, emang ini ada artinya kayak saya memungut sampah kemudian dibuang sampah. Tapi kalau ada ribuan, jutaan, miliaran orang yang melakukan hal itu, sudah berkesadaran. Betul, nanti kan ya jadi lebih bersih, lebih rapi, dampaknya juga akan sangat besar. Itu juga yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai kita underestimate, tapi jangan juga terlalu, nih gara-gara saya kayaknya nih. Pertengahan aja lah. Ya, kayaknya obrolan kita, diskusi kita hari ini sudah cukup ya Kang ya? Cukup, kebetulan ini minumannya juga enak. Ya, silakan saya pengen minum lagi. Oke, iya. Teman-teman di channel Bumi Narveda, memang kali ini saya tidak sharing tentang latihan ataupun jurus-jurus ya, tapi ini sesuatu hal yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian dari teman-teman, sepele tapi 2 pele. Tapi ini sebenarnya dampaknya besar sekali. Jadi kenapa saya membuat kami membuat konten seperti ini, itulah tujuannya untuk ayolah kita mulai dari sekarang berpikir dan langsung untuk action. Sekecil apapun yang dilakukan oleh teman-teman itu akan berefek pada semesta alam dan juga pada semesta di tubuh kita. Itu saja. Ya, oke. Saya dan Kang Dedi izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samprazan. Rampiaza.